Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku ya semuanya. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa segera beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Dan kali ini aku mau share video budgeting di bulan Juni ya. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ke teman-teman semuanya, kalau di sini aku nggak bermaksud ria ataupun pamer ya teman-teman. Aku di sini benar-benar pengen share supaya teman-teman juga bisa termotivasi bikin budgeting supaya keuangan bulanannya itu lebih baik lagi. Aku juga baru pemula dan juga masih terus belajar untuk selalu bikin budgeting di setiap bulannya. Dan alhamdulillah setelah melakukan budgeting di setiap bulan, aku itu benar-benar ngerasain banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Salah satunya aku itu bisa jadi lebih hemat lagi, bisa mengerem dan mengontrol pemakaian uang yang sudah dialokasikan di posnya masing-masing. Aku itu mulai sedikit-sedikit punya tabungan meskipun dalam nominal yang kecil, tapi benar-benar aku syukuri ya teman-teman. Karena sebelumnya itu aku orangnya boros banget. Aku sama suami itu suka jajan di luar, kadang gelap mata juga buat belanja online gitu. Yang selalu di pertengahan bulan itu uang tinggal sedikit. Selalu lupa kemarin itu buat beli apa ya, kok tinggal segini uangnya. Karena nggak pernah dicatat di setiap pengeluaran. Dan alhamdulillah setelah mengenal budgeting ini, keuangan bulanan rumah tanggaku itu sedikit-sedikit mulai tertata lebih baik lagi. Dan seperti biasa, ini aku bikin covernya dulu buat bulan Juni ya teman-teman. Dan di video budgeting Juni ini aku mau bahas metodenya ya teman-teman. Salah satunya yaitu metode yang aku pakai, yaitu metode Kakaibo. Kenapa aku nggak pakai metode yang 50%, 30%, 20% ataupun persenannya lainnya? Jadi kalau menurut aku kebutuhan dan saving yang berpatok pada persen itu sulit buat aku ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pakai metode persenan, tapi nggak semua orang bisa menerapkan metode itu ya teman-teman. Jadi di sini aku sesuaikan dengan kewajiban dan kebutuhan dalam rumah tanggaku aja. Untuk metode Kakaibo sendiri itu artinya sebagai buku rekening untuk ekonomi rumah tangga. Biasanya ini dilakukan oleh ibu rumah tangga di Jepang pada zaman dahulu. Metode ini sebenarnya itu metode yang sederhana, yang dimana kita diminta untuk melakukan pencatatan keuangan secara terperinci. Nah, untuk metode Kakaibo sendiri ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyiapkan perlengkapan untuk mencatat keuangan. Bisa menggunakan aplikasi di HP kalian atau buku catatan untuk mengatur keuangan. Kalau aku lebih suka pakai buku catatan seperti ini ya, dan menulisnya sendiri. Dan selanjutnya itu yang paling penting adalah kita harus menuliskan semua sumber pendapatan dalam sebulan.
Misal gaji suami, gaji istri, dan penghasilan tambahan lainnya ya. Dan di sini income atau sumber pendapatan yang aku dapat itu cuma dari suami aja ya teman-teman. Cuman di sini aku nggak tuliskan berapa jumlah gaji yang diterima. Di sini aku cuma menuliskan uang buat pegangan aku yang nanti ini aku gunakan untuk kewajiban, kebutuhan, dan tabungan. Suami juga punya pegangan sendiri ya untuk dikasihkan ke orang tua dan keperluan suami. Dan untuk uang pegangan istri yang aku pegang itu ada 3.400.000 rupiah. Langkah selanjutnya itu menentukan jumlah uang yang kita keluarkan untuk kewajiban atau pengeluaran tetap ataupun fixed expense seperti tagihan, cicilan, dan arisan ataupun zakat dan sedekah ya. Dan di sini fixed expense-ku ada cicilan untuk bulan Juni ini sebanyak 500.000. Wifi itu 285.000, listrik 200.000, dan sedekah ini nggak aku tulis nominalnya berapa ya, tapi tetap aku keluarkan uangnya untuk sedekah. Jadi total fixed expense ada 985.000. Dan langkah selanjutnya kita tentukan berapa jumlah uang yang kita simpan atau yang kita tabung. Di sini aku ada beberapa yang akan aku tabung. Yang pertama itu ada dana darurat itu sebesar 200.000. Untuk lebaran tahun depan itu aku tabung 420.000. Dan ini ada sinking funds mini itu aku budgetkan 100.000. Ini nanti aku bagi dalam kategori home dress itu 25.000, shopping anak itu 30.000, spray kasur 20.000, dan make up itu 25.000. Dan challenge 100 amplop itu aku budgetkan 200.000. Ini aku bagi ke nominal 4, 7, 8, 9, 37, 65, dan 70. Jadi totalnya ini nanti aku akan isi 7 amplop. Sedangkan untuk total semua saving itu ada 920.000 ya teman-teman. Dan selanjutnya menentukan jumlah pengeluaran bulanan buat kebutuhan sebulan. Dan di sini aku ada variable expense atau pengeluaran yang tidak tetap. Di sini itu ada belanja bulanan itu 250.000. Belanja mingguan itu 600.000 rupiah. Aku nanti bagi 4 minggu, jadi per minggunya itu 150.000 rupiah.
Popok anak itu 100.000 rupiah, galon air minum 60.000, jajan anak itu budgetnya 100.000, susu anak 50.000 karena bulan kemarin susunya masih banyak, jadi ini aku budgetkan sedikit karena dilihat anakku itu belum begitu suka sama sufor ya bun. Terus vitamin anak itu 100.000, beras dan minyak 100.000, jajan orto atau jajan yang buat aku itu 120.000. Jadi totalnya dari variabel expense itu ada 1.480.000 rupiah. Untuk langkah selanjutnya itu menulis pengeluaran yang tersisa, yaitu jumlah pendapatan dikurangi jumlah pengeluaran wajib, jumlah saving, dan jumlah pengeluaran tidak tetap. Nanti uang sisa ini bisa dipakai untuk tambahan belanja ataupun bisa ditabung lagi. Dan langkah terakhir melakukan analisis keuangan. Ini dilakukan biasanya di akhir bulan ya, yaitu melakukan evaluasi terhadap keuangan kita selama sebulan. Dengan melakukan evaluasi, kita bisa mengetahui kondisi keuangan pada bulan tersebut dan bisa lebih baik lagi dalam mengatur keuangan di bulan berikutnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai metode kakak ibu ya teman-teman, yang bisa kita terapkan untuk mengatur keuangan kita. Nanti uangnya dialokasikan di posnya masing-masing, bisa menggunakan amplop ataupun dompet keuangan. Itu tadi video dari aku ya. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen. Selalu dukung channel aku ya teman-teman, supaya lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi dalam bikin video yang lainnya. Pokoknya ambil positifnya, buang negatifnya dari video yang aku bikin. Maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.